Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, kopi kental kemas obrolan, pelayanan dan informasi Kementerian Agama secara lugas. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Kebetulan beliau adalah seorang yang pertama santri, yang kedua adalah Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita sangat bersyukur kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kita ngobrol santai di kantor urusan agama Kecamatan Ampenan ini. Luar biasa ya. Nah, alhamdulillah kita akan ngobrol santai pada ini. Cak, saya panggil Cak ya. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo Jawa Timur. Jadi santrinya tidak diragukan lagi, karena di Situbondo itu biasanya kita menggunakan bahasa Madura. Jadi saya panggil Cak. Kebetulan saya juga alumni Situbondo, alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo Situbondo. Jadi sama-sama satu alma mater dan bekerja di tempat yang sama, yaitu Kementerian Agama. Nah, begini loh Cak, kita sapa dulu ya. Mungkin saya dikenalkan langsung namanya ya, biar para pemirsa Corong Tua Ampenan ini penasaran siapa sih sebenarnya yang ada di samping saya ini. Kok milenial banget loh rupanya begitu. Mari dikenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ya syukur khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasifu sya'irallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada adik saya, ya Mas Dimas, yang telah memperkenalkan. Sebenarnya saya adalah orang biasa-biasa saja, orang biasa-biasa saja. Ya kebetulan saja, ya takdir Allah yang membuat saya, dan juga mungkin doa dari para guru-guru ya, doa dari guru yang telah memberikan saya jalan itu untuk mengabdi bagi negara. Kebetulan ya tadi setelah diperkenalkan oleh Dimas, yaitu terkait dengan tugas saya memang di Kementerian Agama di salah satu lembaga pendidikan, yaitu Balai Diklat Keagamaan Denpasar ya, yang mungkin para sahabat dari Corong Tua Ampenan mungkin banyak tahu tentang Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu sendiri. Dan kebetulan ya tujuan saya ke sini hanya silaturahmi saja sebenarnya dengan para sahabat-sahabat satu alumni, yang salah satunya mungkin Kepala KUA Ampenan itu sendiri ya. Beliau adalah senior saya di Pondok Pesantren. Itu secara singkat dengan sahabat Corong KUA Ampenan ini. Baik, karena selanjutnya ini kan yang sangat menarik mungkin untuk saat ini, bagaimana tentang banyak sekali peran-peran pada para penyuluh, terutama di tingkatan paling kecil yang terendah itu mungkin di dusun, di desa gitu. Karena lebih-lebih pada saat ini menteri kita Gus Menteri yang kita kenal seperti itu ya, Kiai Yatul Fadil Qomas, itu sangat mengkampanyekan begitu yang istilahnya dengan moderasi beragama. Nah, menurut Widya Iswara sebagai dewan yang tertinggi di Balai Diklat itu yang mengajari orang-orang hebat itu Widya Iswara. Nah, bagaimana kira-kira peran dari para penyuluh di tingkat kecamatan itu untuk memberikan materi, memberikan gambaran tentang moderasi beragama ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sebenarnya, yang
yang mungkin agak sulit bagi saya untuk menjawabnya. Ya, sepengetahuan saya, para penyuluh agama ini adalah garda terdepan, ya, garda terdepan dari Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang ada. Ya, bahkan dari lingkungan sangat terkecil, lingkungan RT. Ya, penyuluh agama ini memiliki peran yang sangat besar, terlebih lagi dalam era milenial seperti saat ini. Ya, generasi milenial seperti saat ini memang sangat dibutuhkan, ya, seorang penyuluh agama. Bagaimana seorang penyuluh agama ini bisa menghantarkan membuat masyarakat ini yang hidup moderat. Terlebih dahulu kita ketahui Indonesia ini adalah masyarakat yang multikultural, dari segala sisi, baik itu suku, agama maupun ras. Nah, menarik sekali ini, terutama peran penyuluh di kaum milenial. Milenial kita kenal dengan jiwanya yang labil, jiwanya yang mudah untuk terprovokasi dan lain sebagainya, yang kita kenal dengan ababil, ABG labil gitu ya. Nah, para milenial ini biasanya ketika banyak hal-hal yang baru, mereka cepat sekali untuk ditarik, cepat sekali untuk tertarik gitu. Nah, kira-kira salah satu trik dari penyuluh itu untuk bisa membuat para kaum milenial ini bisa tetap konsisten terhadap, terutama kita nih di bangsa negara dengan kesatuan Republik Indonesia, dia tidak salah arah dan tidak macam-macam seperti itu. Nah, apa kira-kira trik atau tips dari Anda ini? Yang jelas pertama adalah bagaimana generasi milenial, ya tadi ABG itu ABG labil, ababil ya, ABG labil tadi belajar dengan guru yang tepat. Ya, belajar dengan guru yang tepat, guru yang jelas. Ya, terkadang di masa ababil ini, ya ABG yang labil ini belajar dari internet yang tidak diketahui siapa itu gurunya. Ya, tetapi bagaimana belajar dengan yang tepat seperti melalui mendengarkan corong kalau ampenan ini sudah tahu siapa mereka secara langsung. Ya, terutama kita belajar di lingkungan kita sendiri. Ya, masyarakat yang ada di mungkin ampenan kan lebih mengetahui para penyuluh yang ada di ampenan. Nah, seperti itu, jangan belajar di internet yang tidak diketahui dengan jelas siapa mereka. Berarti untuk kaum milenial ini harus teliti di dalam siapa yang harus diikuti, harus hati-hati. Karena banyak orang sedikit-dikit dia referensinya adalah YouTube, begitu habis YouTube-nya sangat ilmuannya hilang. Jadi berusahalah untuk mencari guru yang sanadnya jelas. Salah satunya mungkin bisa melihat atau menonton dari Corong Kawah Ampenan ini ya. Karena para pematerinya sudah jelas sanad keilmuannya nyampe kepada Rasulullah SAW, begitu ya. Nah, luar biasa sekali. Jadi para kaum milenial yang ada di kota Ampenan atau di kota Mataram, khususnya yang ada yang sering datang atau yang sering nongol di YouTube, biasanya kaum milenial sekarang ini kan senang sekali pada YouTube, acara-acara yang disaksikan atau disuguhkan oleh YouTube ini. Makanya perlu para kaum milenial ini cari tahu siapa orang yang memberikan saran, siapa orang yang memberikan ilmu di YouTube ini. Jangan sampai terputus sanadnya ilmu kita. Jangan sampai begini ya, ayo kita hadiahkan kepada guru saya ila atau tim YouTube wal Facebook begitu kan. Nah, kalau Kanda statisan ini kan sudah jelas, mari kita hadiah kepada guru saya ila Hadratin Nabi Mustafa, terus kepada Kiai As'ad di Samsul sampai kepada Nabi Muhammad begitu ya. Nah, begitu para kaum milenial, bagaimana tentang peran dari penyuluh, dan mudah-mudahan para penyuluh di Kota Mataram, terutama di Ampenan ini, bisa menyaksikan tentang kopi kental. Apa tadi? Kemas obrolan, pelayanan dan informasi. Maka carilah informasi-informasi terbaik berkaitan dengan
Kementerian Agama, tentang moderasi beragama, bahkan yang paling enak ini mungkin bagaimana tentang cara pendaftaran menikah itu datang saja ke KUA Ampenan. Tapi mohon maaf saya belum menikah. Mudah-mudahan setelah tampilnya di YouTube Corong KUA Ampenan ini saya mendapatkan orang yang tepat. Jangan sampai jodoh itu Tuhan lepaskan. Nah, Iya. ya, baik. Ini sudah lumayan lama kita ngobrol tentang penyuluh. Sekarang kita singgung sedikit nih tentang penyuluh. Oke. Nah, tadi tentang penyuluhnya. Iya. Iya, tentang penyuluh, sorry. Nah, sekarang pengulu nih, pengulu. Terutama pada saat ini banyak orang yang kadang merasa bagaimana dia untuk menikah di usia-usia matang. Kebanyakan orang ketika menikah di usia matang itu tidak jadi termasuk saya ini. Nah, bisa-bisa jadi pemberian saran kepada saya. Terlalu banyak milih masalahnya. Bukan seperti itu kan. Ini kan sekarang ini terutama di pernikahan usia dini. Nah, di pernikahan usia dini di sana ada sepertinya dua peran yang harus tampil. Yang pertama ada peran dari penyuluh yang menyampaikan informasi tentang pernikahan di usia dini, larangan seperti apa. Yang kedua adalah ada peran pengulu. Kira-kira apa yang harus dilakukan dua mesin Kementerian Agama ini untuk bisa menghindari dari pernikahan usia dini, terutama di Kota Mataram ini sangat luar biasa, kan? Terima kasih. Ya memang dari kedua peran ini, baik itu penyuluh maupun dari penghulu, memang sangat berperan utama terkait dengan menghindari yang namanya pernikahan dini. Ya terkadang ya, karena perasaan ataupun emosi sesaat atau hasrat sesaat, sehingga para remaja mengambil jalan pintas ingin cepat-cepat menikah. Padahal di situ mereka itu belum siap. Ya, belum siap untuk membekali hidupnya, membekali hidup keluarga setelah nikah itu mau ngapain. Nah ini yang belum siap terkadang. Terus bagaimana membina keluarga ini seperti apa, ini yang belum siap. Oleh karena itu penyuluh dan terutama penyuluh ya sangat berperan. Jadi jangan hanya menyasar dari memberikan penyuluhan kepada kaum tua saja, tetapi penting juga memberi penyuluhan di para kaum mudanya, yang mungkin ya, para remaja datang ke sekolah-sekolah memberi tentang penyuluhan tentang menghindari pernikahan dini tersebut. Mungkin seperti itu. Begitu juga dengan penghulu. Oke. Berarti terutama yang di penyuluh ini berarti harus sering sosialisasi, sering turun kepada masyarakat ya tidak terjadi. Begitu juga ketika ada orang yang mendaftarkan diri untuk menikah, itu harus diteliti benar ya. Diteliti benar, jangan sampai nanti salah alamat gitu. Karena banyak pada beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kan sering kita dihebohkan dengan media, bahkan ada yang menikah satu jenis, ada yang menikah sudah tidak karuan apa dia masih sudah janda atau masih istri orang begitu ya. Ini peran dari para penyuluh untuk tetap meneliti siapa yang harus mereka nikahkan, siapa yang harus mereka halalkan. Karena tugasnya penyuluh itu mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Begitu kan? Iya, enak sekali jadi penghulu ini. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bertemu dengan penghulu yang asli itu. Oke, itu saja obrolan santai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita minta closing dari Cak Ihsan ini, closing statement bagaimana terkait dengan penyuluh dan penghulu terutama di KUA Ampenan ini. Terima kasih Dimas terkait dengan
tadi saya sampaikan bahwa peran penyuluh itu sangat penting, terutama di era milenial ini, khusus untuk generasi milenial, bagaimana membawa tujuan dari Kementerian Agama, salah satunya moderasi beragama ini bisa tercapai. Yang peran penyuluh sangat penting sekali. Jangan hanya memberikan penyuluhan melalui secara langsung saja, tetapi bisa juga melalui seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, misalkan melalui corong KUA Ampenan ya, untuk penyuluh yang di Ampenan ini. Oke, untuk menghindari generasi milenial salah jalan ya, salah jalan atau bisa menyebabkan radikalisme ini kita hindari. Yang kedua, untuk para penghulu kita ya, ini juga terkait dengan menghindari pernikahan dini, yang memberikan pendidikan bekerjasama dengan penyuluh, tentunya memberikan pendidikan tentang persiapan pernikahan ya, atau biasa mungkin di penyuluh ada materi keluarga sakinah. Disitulah kita selipi untuk para calon dari pengantin ya, terkait dengan persiapan pernikahan itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada sahabat Corong KUA Ampenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cak Ihsan yang sudah berkesempatan meluangkan waktu untuk datang ke Corong KUA Ampenan ini. Mudah-mudahan para pemirsa menyaksikan, dan bagi yang belum subscribe Corong KUA Ampenan, silahkan subscribe biar kita tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Laqad jari-jari hisaifi burun wala burun lima jarahan lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lisan melukai hati, kemana obat tidak dicari. Jangan lupa, saya Dimas, dalam ingatanku masih ada senyumanmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.